siang hari ini saya kebetulan sedang berada di Kampung Gapanjang, Benteng, berada di Balai Benih Ikan DKP 3 Kota Sukabumi, di mana saat ini sedang ada pelatihan selama 3 hari ya. 3 hari. 14 sampai dengan 16 November tahun 2023. Ini di sini ada Pak Kabid, Bapak Surya dengan Ibu Hani, bagian analis akuakultur. Kira-kira seperti apa nih Pak pelatihan di sini kira-kira? Jadi kegiatan ini yang berlangsung 3 hari ini untuk pelatihan keterampilan kerja, yang itu alokasinya untuk peserta Kota Sukabumi yang berjumlah 50 orang. Nah, untuk distribusinya sendiri terdiri dari 7 kelurahan. Itu dari masing-masing kelurahan ada 5 orang perwakilan. Itu berdasarkan dari hasil usulan musrenbang dari masing-masing kelurahan. Namun ada informasi ada 15 orang dari mahasiswa itu? Iya, tambahan 15 orang itu dari mahasiswa dan kelompok budaya ikan yang sifatnya masih baru, masih pemula. Lalu juga ada anggota dari petani milenial. Itu salah satu cara bagaimana kita mengalokasikan jumlah peserta pelatihan yang terbatas tapi bisa mewakili dari berbagai macam unsur atau kalangan yang ada di Kota Sukabumi gitu Pak, seperti itu. Ini materinya apa saja materinya tuh yang diberikan kepada peserta? Ya, materinya beragam Pak ya. Kita mulai dari materi teknis, non teknis, dan ada juga prakteknya. Untuk materi teknisnya jelas kami menggunakan narasumber dari BBAT Kota Sukabumi, sekaitan mereka memang bidangnya di situ. Untuk materi yang non teknis kita juga mengundang ada akademi dan praktisi dari Universitas Pajajaran seperti yang sekarang sedang berlangsung. Lalu juga nanti ada UMI Kota Sukabumi, Universitas Muhammadiyah. Juga kemarin ada dari BKI, Bumi Creative Institute, yang kita harapkan bisa membangun mindset dan semangat entrepreneurship dari para peserta. Selain itu juga kami melakukan ada praktikum pemijahan ikan lele sudah dilaksanakan tadi malam dan tadi pagi. Juga kita ada praktek pengenalan induk ikan nila. Jadi diharapkan dalam waktu 3 hari ini peserta mendapatkan gambaran secara umum bagaimana itu usaha perikanan yang bisa dijalankan di Kota Sukabumi, mulai dari persiapan kolam, proses produksinya sampai pemijahan dan mungkin nanti pemasaran. Seperti itu ya Pak Kabid ya. Ya. Ini adalah acara pelatihan keterampilan kerja budidaya perikanan selama 3 hari, mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 November tahun 2023. Acara Diklat Budidaya Perikanan itu digelar di Aula Kantor DKP 3 Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, yang beralamat di Jalan Cijambe, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Acara pelatihan keterampilan kerja budidaya perikanan tersebut diikuti oleh 50 peserta 35 orang dari 7 kelurahan yang ada di Kota Sukabumi, atas usulan dari musrembang di kelurahannya masing-masing. Sementara yang 15 orang mewakili dari mahasiswa dan kelompok budidaya ikan petani milenial Jawa Barat. Apa kegiatan dari Pak Ujang nih sebagai narasumber yang disampaikan kepada para peserta ini, seperti apa kira-kira? Apa materinya dan pelatihannya? Nah, materinya ini kan kita ingin ada keterkaitan Pak antara potensi kewilayahan Sukabumi untuk kegiatan usaha budidaya ikan. Nah, jadi kita nanti bisa mengetahui sebenarnya produktivitas untuk ikan Sukabumi itu berapa. Itu satu dari kegiatan budidayanya. Yang kedua ada usaha. Jadi usaha terkait pendekatan teknologi untuk mendekatkan nanti produktivitas usaha budidaya ikan di Sukabumi yang terbarukan. Nah, saya juga bertugas di sini kebetulan yang harus sharing terkait pemetaan Sukabumi sebagai potensi untuk suplai marketing ikannya ke daerah mana kita dekat. Sebenarnya penyangga utama Sukabumi adalah Jabodetabek, Pak. Apalagi nanti ditunjang oleh aksesibilitas. Ada jalan tol ke Bogor berarti kan 60 kilo, mungkin ke Jakarta 1,5 jam lah. Maka pengiriman kebutuhan
protein, ya asal ikan dari Sukabumi akan lancar Pak, termasuk organ lainnya. Jadi secara kebisnisan potensi wilayahnya ada untuk budidaya, terus secara SDM Sukabumi kota ya bisa menerima terkait dengan teknologi-teknologi kegiatan budidaya ikan untuk meningkatkan produksi. Nah, saya kira itu mungkin. Ini anggaran dari mana Ibu ini? Ini anggarannya dari anggaran DBH CHT Kota Sukabumi tahun 2023. DBH CHT itu merupakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang alhamdulillah kami bisa mendapat kepercayaan ya Pak Kabit untuk menjalankan kegiatan pelatihan seperti itu. Bu, ini selain pelatihan ini, kira-kira nanti ada bantuan nggak nih dari dinas terkait? Kepada peserta ya, jadi memang selain kita memberikan fasilitas dasar pelatihan ya Pak ya, berupa sertifikat, ada uang saku dan makanan, kami juga membekali peserta yang ikut sekarang ini nanti ada bantuan stimulan, karena stimulan mungkin jumlahnya juga sekemampuan kami nanti ada berikan bantuan benih ikan nila Pak, dan pakannya memang dari segi jumlah ya ala kadarnya tidak terlalu banyak, intinya ada perhatian dari kami sebagai itikat baik, semoga dari yang kita berikan itu ditambah ilmu yang sudah didapatkan bisa bermanfaat untuk pesertanya seperti itu. Nah, nanti di selepas pelatihan nih kira-kira ada berkala kan misalkan dikontrol nih yang udah beberapa kita berjalan misalkan kelompok-kelompok kita. Ya Pak, yang jelas kita ada pemantauan rutin Pak ya, ada monitoring juga, karena kan beberapa juga ada yang sudah berkelompok, kadang juga memang sebagai tambah informasi Pak ya, ini tuh pelatihan itu kali ketiga ya, ini angkatan ketiga Pak, jadi kita sudah melaksanakan 2 kali sebelumnya, di mana yang 2 kali yang sudah selesai itu sampai sekarang masih ada monitoring, evaluasi, koordinasi, bahkan ada beberapa yang melanjutkan programnya ke tahap selanjutnya. Ada beberapa yang ikut mendaftarkan diri di Petani Milenial Jawa Barat tahun 2023. Ada juga yang mereka jadi berinisiatif membentuk kelompok pembudidaya ikan. Ada juga bahkan memang yang luar biasa ada yang sudah sampai bisa ekspor Pak Kabid ya. Alhamdulillah. Ya, untuk ikan hias sudah ada yang bisa ekspor. Ya, salah satunya mereka memang sebelumnya udah usaha ikan hias. Kita ikut pelatihan di sini, mungkin dengan ikut pelatihan kan adanya narasumber, adanya banyak yang datang, jadi memperkuat di jaringnya sehingga alhamdulillah bisa berkembang usahanya. Jadi kita kami bantu pun ininya juga sertifikasinya. ya sertifikasinya pun kami bantu. CBIB sekarang sedang mau untuk karantina ikan, jadi agar kalau ekspor sekarang itu kan ekspornya masih numpang Pak, numpang ke orang karena izinnya agak sulit. Kita sekarang sedang menjajaki untuk perizinan ekspornya seperti itu Pak. Jadi begitu pula yang sekarang berlangsung, kami harapkan bisa mengikuti pendahulunya Pak. Jadi tidak hanya berpuas 3 hari saja. Jadi ada nanti proses selanjutnya kami ya, karena kan memang nanti ada juga grup WA Pak. Kita bikin grup WA setiap pelatihan. Di situ nanti kalau udah selesai kita di-share Pak. Ada undangan pelatihan lagi, ada info apa sih akan kita share di grup pelatihan. Setidaknya mereka tetap update info-info tentang kegiatan perikanan seperti itu. Yang mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh Bapak Kabid dengan Ibu di Dinas DKP3 ini bisa membawa manfaat kepada masyarakat bumi khususnya untuk membudidayakan ikan sehingga mereka bisa mengangkat perekonomian di betul. Ini. Tujuannya itu Pak utamanya. Mungkin Pak Kabid ada tambahan lagi? Ya satu lagi mungkin di sini kita juga selain produksi, jadi istilahnya dari hilir dari hulu sampai ke hilir ya. Kita juga nanti ada materi masalah kemitraan juga. Ya. Jadi mereka tidak berdiri sendiri nantinya. Ada mitra. Ya. Ada mitranya. Nah itu diharapkan dengan ada kemitraan begitu, masalah pasar, masalah benih dan sebagainya bisa terselesaikan itu mungkin ya. Jadi nanti kita ke depan nggak perlu sering banyak pelatihan Pak, cukup sekarang dimulai sekali langsung jalan karena kita udah langsung bermitra dengan pihak stakeholder, pihak swasta gitu Pak. Ya. Jadi biar lebih mudah seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti mereka ini si kelompok-kelompok ikan ini bukan hanya mereka mampu untuk mengembangkan usahanya, tapi ada pasar juga ya. Ada pasar. Sistem kemitraan. Ada sistem kemitraan. Insya Allah ke depan kita emang arahnya ke kemitraan Pak, seperti itu. Dan mudah-mudahan program-program yang digalakkan oleh bidang perikanan ini bisa lebih maju lagi ke depan, bisa bermitra dengan para pihak terkait yang memang bisa membawa perubahan-perubahan ke arah yang lebih bagus lagi sehingga DKP3 ini bisa terus berkembang di Kabupaten Bumi
bagaimana nanti kelanjutannya kita akan ikuti terus perkembangan berikutnya, bukan hanya sampai hari ini, tapi kita akan terus ikuti jejak-jejaknya sehingga program-program DKP3 ini bisa tumbuh berkembang dengan pesat. Amin. Demikian, Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di akhir pelatihan keterampilan kerja budidaya perikanan di DKP 3 Kota Sukabumi, para peserta selain mendapatkan ilmu budidaya perikanan, mereka dikasih benih ikan nila ukuran 5 sampai dengan 7 cm sebanyak 250 ekor. Pakannya sebanyak 10 kg per orang, mendapatkan juga uang saku dan sertifikat dari DKP 3 Kota Sukabumi. Kegiatan tersebut didanai dari bagi hasil cukai hasil tembakau, DBHCHT. Sebagai apresiasi dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Sukabumi, para peserta teladan dikasih benih ikan lele indukan 1 orang 1 pasang. Para peserta tersebut bernama M. Zainal, Ica, Ika Ismaya, Astria, David, dan Dodi. Juga tadi ada door prize-nya juga berupa bibit lele ya, ikan lele hidup yang pastinya berkualitas. Kita coba nanti praktekkan keilmuan yang sudah diajarkan di farm kami. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Tambahan mungkin dari saya setelah pelatihan ini mungkin ada pelatihan-pelatihan lanjutan yang memperdalam apa yang kita dapatkan pada hari ini. Kemudian kita sampai pada akhirnya menghasilkan cuan yang besar. Amin. Sehingga para pelaku usaha perikanan itu dapat sukses dan sejahtera. Amin. Perikanan jaya!